Matahari Dubai menghajarku tanpa ampun. Aku hanya pemulung yang nyaris tak dianggap. Padahal dulu, tanganku menghidupkan mesin-mesin mati. Satu Rolls-Royce mogok di gurun mengubah segalanya. Aku menyelamatkan mobilnya, lalu menyelamatkan istananya. Tapi saat harga diriku diuji dengan cek bernilai hidup baru, jika kau di posisiku, kau pilih kehormatan atau masa depan yang bisa dibeli uang? Selamat datang di cerita Tante Nina, tempat di mana curahan hati dari seseorang yang sangat berarti ada di dalam kisah inspirasi. Jangan lupa like, comments, dan subscribe ya. Selamat menikmati kisahnya. Matahari di Dubai tidak sekadar bersinar, ia menghajar. Sinar itu jatuh tegak lurus, menembus lapisan kulit, seolah ingin melelehkan tulang belulangku yang sudah ringkih. Ini bukan panas yang sama seperti di desa kecilku di Jawa Timur. Di sana, matahari masih menyisakan angin sepa-sepa dari sawah, aroma tanah basah, dan janji akan hujan sore. Di sini, di pinggiran gurun yang tandus ini, panas adalah hukuman. Aku menyeret kakiku yang terasa berat. Sepatu kets usangku yang solnya sudah menipis kini menjadi satu-satunya pelindung dari aspal dan pasir yang membara. Karung plastik besar tersampir di bahu kananku, berisi botol-botol plastik penyok, kaleng soda bekas, dan potongan kabel tembaga. Hasil panen hari ini. Bau sampah yang menguar dari karung itu bercampur dengan keringat asin yang menetes dari dahiku, menciptakan aroma keputusasaan yang sudah menjadi parfumku selama 6 bulan terakhir. Arif, bertahanlah, bisikku pada diri sendiri, suaraku serak karena dehidrasi. Di kejauhan, siluet gedung-gedung pencakar langit Dubai tampak bergetar dalam fata morgana panas. Burj Khalifa menjulang angkuh, menusuk langit biru yang tanpa awan. Di sana, di menara gading itu, orang-orang meneguk es kopi seharga gaji bulananku di kampung. Sementara aku adalah hantu di kota emas ini. Seorang mekanik andal yang dijanjikan pekerjaan di bengkel resmi, namun ditipu agen penyalur, paspor ditahan, dan kini berakhir menjadi pemulung ilegal. Sebuah aib yang tak mungkin kuceritakan pada simbok di kampung. Aku menyeka wajah dengan lengan baju yang sudah berubah warna menjadi abu-abu kusam. Rute hari ini membawaku jauh ke pinggiran kota, mendekati area gurun di mana jalan aspal mulus mulai bertemu dengan lautan pasir tak bertepi. Biasanya sepi di sini, hanya ada truk-truk konstruksi yang lewat sesekali. Namun, hari ini berbeda. Mataku menangkap kilatan cahaya yang menyilaukan sekitar 200 meter di depan. Bukan fata morgana. Itu logam. Logam mahal. Sebuah mobil berwarna hitam pekat, mengilap begitu sempurna hingga memantulkan gurun di sekelilingnya seperti cermin, terparkir miring di bahu jalan. Kap mesinnya terbuka, mengepulkan asap tipis yang langsung hilang ditelan udara panas. Sebuah Rolls-Royce Phantom. Aku pernah melihat mobil seperti itu di majalah otomotif bekas yang sering kubaca di bengkel Pak Haji Dullah dulu. Mesin V12, interior kulit yang dijahit tangan, sebuah karya seni yang harganya bisa memberi makan satu desa seumur hidup. Dan di samping mahakarya teknologi itu, berdiri seorang wanita. Ia tampak sangat kontras dengan lingkungan sekitarnya. Mengenakan abaya hitam yang melambai tertiup angin panas, kacamata hitam besar yang menutupi sebagian wajahnya, dan kerudung sutra yang menyembunyikan rambutnya. Ia mondar-mandir dengan gelisah, satu tangan memegang ponsel di telinga, tangan lainnya mengipas-ngipas wajahnya yang tampak kemerahan karena panas. Naluriku berteriak untuk menjauh. Orang kaya di Dubai tidak suka didekati oleh orang seperti aku, kotor, bau, dan asing. Tapi naluri mekaniku lebih kuat. Suara mesin yang mati itu seperti panggilan darurat bagiku. Ditambah lagi, membiarkan seorang wanita sendirian di gurun terpencil seperti ini bukanlah ajaran bapakku. Aku mendekat perlahan, menurunkan karung plastikku sekitar 10 meter dari mobil agar baunya tidak mengganggunya. "Madam?" Panggilku pelan, ragu-ragu. Bahasa Inggrisku pas-pasan, hanya cukup untuk bertahan hidup. Wanita itu tersentak, berputar cepat menghadapku. Ia mundur selangkah, menempelkan punggungnya ke pintu mobil yang dingin. Di balik kacamata hitamnya, aku bisa merasakan tatapan waspada, mungkin takut. Ia melihat pakaianku yang lusuh, kulitku yang terbakar matahari, dan tangan-tanganku yang hitam oleh oli dan debu. "Don't come closer," katanya tajam. Suaranya merdu, tapi penuh otoritas.
Ia berbicara cepat di telepon dalam bahasa Arab, nada suaranya terdengar frustrasi, lalu memutus sambungan dengan kasar. Sepertinya tidak ada sinyal atau tidak ada jawaban. Aku mengangkat kedua tanganku, telapak tangan terbuka tanda menyerah. No bad intention, madam. Only help. Car broken. Ia menurunkan kacamata hitamnya sedikit. Sepasang mata coklat gelap menatapku tajam, menyelidik. Ada kelelahan di sana, dan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan dengan harga diri yang tinggi. My driver walked to find signal. Jawabnya ketus. Bahasa Inggrisnya sempurna dengan aksen yang anggun. Help is coming. Go away. Aku mengangguk hormat, hendak berbalik. Tapi mataku tertuju pada mesin di balik kap yang terbuka. Asap itu bukan dari radiator. Baunya itu bau karet terbakar yang spesifik. Fan belt. Atau mungkin alternator yang macet. Engine hot, kataku, menunjuk kap mobil. If wait too long, inside broken more. Wanita itu terdiam. Dia melihat ke arah jalan yang kosong melompong, lalu kembali menatapku. Panas semakin menyengat, dan dia mulai tampak goyah. Are you a mechanic? Tanyanya. Nada suaranya sedikit melunak, meski keraguan masih tebal. In Indonesia, yes. Mechanic. Jawabku sambil menepuk dada pelan. Here, cleaning. Aku menunjuk karung sampahku dengan senyum pahit. Wanita itu, yang kemudian ku tahu bernama Laila, menimbang-nimbang pilihannya. Antara mati terpanggang menunggu bantuan yang tak pasti, atau mempercayai pemulung asing yang kotor ini. Akhirnya, ia menghela napas panjang dan menggeser tubuhnya sedikit dari kap mesin. Sebuah izin tanpa kata. Aku melangkah maju. Jantungku berdegup kencang, bukan karena wanita cantik di dekatku, tapi karena aku akan menyentuh mesin Rolls-Royce. Saat aku membungkuk di atas mesin, dunia di sekitarku lenyap. Bau sampah, panas matahari, rasa lapar, semuanya hilang. Yang ada hanya aku dan mesin. Ini adalah bahasaku. Deretan piston, selang, katup, dan kabel ini tidak peduli aku miskin atau kaya. Mereka hanya peduli pada logika dan fisika. Mataku memindai kompartemen mesin yang rumit namun rapi itu. Ah, benar dugaanku. Serpentin beltnya tidak putus, tapi terlepas dari puli tensioner. Sepertinya tensionernya macet karena pasir halus gurun yang masuk ke sela-selanya. Mobil canggih ini punya sensor yang langsung mematikan mesin untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Problem? Tanya Laila dari belakangku. Jaraknya masih terjaga, tapi rasa ingin tahunya mulai muncul. Belt loose. Sand inside. Jelasku singkat. Can you fix it? Aku menatap sekeliling. Aku butuh alat pengungkit. Tidak mungkin aku punya kunci pas ukuran pas untuk mobil Eropa di karung sampahku. Aku berjongkok, mengaduk-aduk isi karungku. Botol plastik berisik beradu. Laila memperhatikanku dengan tatapan aneh saat aku mengeluarkan sebuah batang besi pipi berkarat, bekas potongan pagar yang kutemukan tadi pagi, dan sebuah kain lap kumal yang selalu kubawa. Wait, katanya. Nada suaranya naik 1 oktav karena ngeri. You are going to use that on my car. Trust, madam. Iron is iron. Aku kembali ke mesin. Dengan hati-hati, aku membalut ujung batang besi berkarat itu dengan kain lap kumal agar tidak menggores logam mesin yang halus. Ini adalah pertaruhan. Jika aku merusak sesuatu, nyawaku mungkin tak cukup untuk membayarnya. Dengan tangan gemetar yang kuusahakan stabil, aku menyelipkan batang besi itu ke celah sempit di dekat tensioner. Aku butuh tumpuan. Klek, dapat. Bismillah. Bisiku. Aku menekan batang besi itu dengan segenap berat badanku untuk melonggarkan tensioner yang macet. Otot-otot lenganku yang kurus menegang. Keringat menetes dari ujung hidungku. Jatuh ke atas blok mesin dan mendesis. Ayo, bergeraklah sedikit saja. Terdengar bunyi kreek pelan. Tensioner bergerak. Dengan tangan kiriku yang bebas, aku dengan cepat menyelipkan kembali sabuk karet itu ke jalurnya yang benar di atas puli. Panas mesin menyengat jari-jariku. Rasanya seperti memegang bara api, tapi aku tidak melepaskannya. Sedikit lagi. Klik. Sabuk itu masuk ke tempatnya. Aku melepaskan tekanan pada batang besi, menariknya keluar, dan mundur selangkah. Napasku terengah-engah. Jari-jariku melepuh sedikit di ujungnya, memerah dan perih,
tapi rasa puas yang menjalar di dadaku jauh lebih besar. "Restart, madam," kataku sambil menyeka keringat dengan punggung tangan. Laila menatapku tak percaya. "Just like that." 3. Dia masuk ke dalam mobil. Interior kulit berwarna krem itu tampak begitu nyaman. Dia menekan tombol start. Hening sejenak. Lalu, vroom. Suara mesin V12 itu menderu halus, lembut namun bertenaga, seperti harimau yang baru bangun tidur. Stabil. Tidak ada jeritan sabuk. Tidak ada getaran kasar. Laila keluar dari mobil. Kali ini, ia melepas kacamata hitamnya sepenuhnya. Matanya melebar, menatap mesin yang berputar sempurna, lalu beralih menatapku. Tatapan itu berbeda dari siapapun yang pernah melihatku di Dubai. Tidak ada jijik, tidak ada rasa kasihan yang merendahkan. Yang ada hanya kekaguman murni. "You fixed it," bisiknya, seolah-olah aku baru saja melakukan sihir. "My mechanics usually take 3 days and charge thousands just to diagnose." Aku tersenyum tipis, merasa canggung. Aku mengambil karung sampahku lagi, siap untuk pergi. "Machin same, madam. Big car, small car, same heart." Laila melangkah mendekat, kali ini melanggar batas jarak yang tadi ia buat. Aroma parfumnya, campuran mawar dan oud yang mahal, menerpa indera penciumanku, mengalahkan bau sampah sejenak. Dia membuka tas tangannya yang bermerek, mengeluarkan dompet kulit tebal, dan menarik beberapa lembar uang kertas. Dirham, pecahan besar, jumlah yang mungkin setara dengan pendapatanku selama 3 bulan memulung. "Take this," katanya, menyodorkan uang itu padaku. "Please." Aku menatap uang itu. Ungu, biru, angka-angkanya menggoda. Dengan uang itu, aku bisa makan enak. Aku bisa membeli sepatu baru. Aku bisa mengirim uang ke Simbok. Tapi kemudian aku teringat wajah bapak. Beliau selalu bilang, "Rif, kalau orang kesusahan di jalan, itu ujian buat kamu, bukan kesempatan cari untung." Aku menggeleng pelan, menangkupkan kedua tanganku di depan dada. Tangan yang kotor dan hitam, kontras dengan tangannya yang manikur rapi. "No money, madam." Alisnya bertaut, bingung. "Why? You work it. You saved me. In my village, help is duty." Gotong royong, kataku, kesulitan menerjemahkan konsep itu. "You happy, car good, I happy, enough." Laila terdiam, tangannya masih menggantung di udara memegang uang. Dia menatapku seolah aku adalah alien, spesies langka yang belum pernah ia temui di hutan beton materialistis bernama Dubai ini. Angin gurun bertiup lagi, menerbangkan ujung kerudungnya. "Who are you?" tanyanya pelan. Bukan bertanya nama, tapi bertanya tentang esensiku. "Arif, madam. Just Arif." Aku membungkuk sedikit, lalu berbalik. Matahari mulai condong ke barat, bayanganku memanjang di atas pasir. Aku harus berjalan 5 kilometer lagi untuk mencapai pengepul sebelum tutup. "Arif," panggilnya. Aku berhenti dan menoleh. Dia sudah menyimpan uangnya kembali, tapi dia masih berdiri di sana, di samping mobil mewahnya, menatapku dengan intensitas yang membuat jantungku berdesir aneh. "Hang Yu, Arif," katanya tulus. Sangat tulus hingga rasanya menembus dada. "I will not forget this." Aku hanya mengangguk, lalu melanjutkan langkahku menyeret karung sampah. Di belakangku, terdengar suara pintu mobil tertutup dan deru halus Rolls-Royce yang menjauh. Aku kembali sendirian di tengah gurun, kembali menjadi hantu. Tapi anehnya, langkahku terasa lebih ringan. Panas matahari tak lagi terasa begitu menyiksa. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di tanah Arab ini, aku tidak merasa seperti sampah. Aku merasa seperti manusia. Dan entah mengapa, aku punya firasat kuat bahwa takdir belum selesai mempermainkan benang hidupku dengan wanita bermata coklat itu. Debu pasir yang terbawa angin panas sore itu terasa seperti amplas halus yang menggesek kulit leherku. Aku menyeka keringat yang menetes dari pelipis dengan punggung tangan yang berlumur oli hitam pekat. Baunya, campuran antara logam berkarat, sampah plastik yang terpanggang matahari, dan keringat ratusan pekerja migran, sudah menjadi aroma nafasku sehari-hari di kawasan industri Al-Quoz ini. Seharusnya, insiden kemarin hanyalah mimpi demam di tengah gurun. Pertemuanku dengan wanita itu, mobil mewahnya,
dan uang tip yang jumlahnya setara dengan gajiku 3 bulan sebagai pemulung besi tua, seharusnya menjadi cerita yang kusimpan sendiri, sebuah anomali yang tak akan terulang. Aku hanyalah Arif, butiran debu di bawah sepatu pencakar langit Dubai. Namun, deru halus mesin 12 silinder yang sangat kukenali itu memecah kebisingan truk-truk pengangkut sampah. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Bukan karena takut pada mandor, melainkan karena suara itu tidak pada tempatnya. Suara itu terlalu jernih, terlalu berwibawa untuk berada di antara tumpukan besi tua dan seng berkarat ini. Aku mendongak dari balik kap mesin truk rongsokan yang sedang kupilah. Di sana, membelah jalanan berdebu yang biasanya hanya dilewati gerobak dan truk butut, Bentley hitam mengkilap itu meluncur pelan. Kontrasnya begitu menyakitkan mata. Seperti melihat sebutir berlian yang dilemparkan ke dalam kubangan lumpur. Mobil itu berhenti tepat 10 meter dari tempatku berjongkok. Rekan-rekanku sesama pekerja kasar, orang-orang dari Bangladesh dan Pakistan yang biasanya sibuk berteriak, kini terdiam. Mata mereka membelalak, mulut setengah terbuka. Di dunia kami, kedatangan mobil polisi saja sudah berita buruk, apalagi mobil sekelas ini. Pintu pengemudi tidak terbuka. Yang terbuka adalah pintu belakang. Sebuah sepatu hak tinggi berwarna krem menjejak tanah berpasir yang kotor. Lalu, sosok itu muncul. Laila Al-Maktoum. Dia mengenakan abaya sutra berwarna abu-abu muda yang melambai anggun tertiup angin panas, dengan kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya. Dia tampak seperti makhluk asing yang turun dari planet lain. Aku buru-buru berdiri, menyeka telapak tanganku ke celana kerja yang sudah dekil, sadar bahwa usaha itu sia-sia. Oli itu sudah menyatu dengan serat kain dan pori-pori kulitku. Dia melepas kacamata hitamnya saat matanya menangkap sosokku. Ada senyum tipis di sana. Senyum yang membuat perutku terasa diaduk-aduk oleh rasa canggung yang luar biasa. Dia berjalan mendekat, mengabaikan tatapan liar orang-orang di sekitarku. "Selamat sore, Arif," sapanya. Suaranya lembut, namun tegas. Bahasa Inggrisnya memiliki aksen lokal yang kental namun elegan. Aku menelan ludah, tenggorokanku kering. "Selamat sore, Nyonya." "Madam Laila," jawabku terbata. Tubuhku membungkuk refleks, kebiasaan lama dari desa di Jawa Timur yang tak bisa hilang. Apa mobilnya mogok lagi?" Laila tertawa kecil, suara yang terdengar seperti gemerincing lonceng di tengah pasar besi yang kasar. Dia menoleh ke arah mobilnya yang berkilau. "Tidak mogok," katanya, lalu matanya kembali menatapku, tajam dan menyelidik. Tapi suaranya, entahlah. "Sejak kau perbaiki kemarin, rasanya sangat halus. Tapi hari ini aku mendengar sedikit dengungan aneh. Aku tidak percaya pada mekanik di bengkel resmi pusat kota. Mereka hanya tahu cara mengganti suku cadang, bukan memperbaikinya dengan perasaan." Aku mengerutkan kening. "Dengungan? Aku yakin kemarin sudah menyetel injeksinya dengan presisi, bahkan menggunakan telinga telanjang untuk memastikan ritme pistonnya sempurna. Boleh saya periksa, Madam?" Tanyaku ragu, melirik ke arah mandor yang untungnya sedang tidak terlihat. "Tentu. Itu sebabnya aku di sini, jauh-jauh mencarimu." Aku melangkah mendekati mobil itu, merasa sangat kecil. Refleksi diriku di bodi mobil yang hitam legam itu tampak menyedihkan. Rambut acak-acakan, wajah berminyak, baju kumal. Aku meminta izin untuk membuka kap mesin. Hawa panas dari mesin menyembur keluar. Namun ini adalah wilayahku. Di hadapan mesin, aku bukan pemulung. Aku adalah tuan. Aku mencondongkan tubuh, mendengarkan. Mesin itu berputar stasioner dengan sangat lembut. Pur, tidak ada ketukan, tidak ada desisan vakum yang bocor, tidak ada gesekan belt. Sempurna. Aku mengambil obeng dari saku celanaku, menempelkan ujung logamnya ke blok mesin dan menempelkan gagangnya ke telingaku. Stetoskop darurat seorang mekanik kampung. Aku mendengarkan detak jantung mekanis itu. Bersih. Perlahan, aku menegakkan tubuh dan menutup kap mesin dengan hati-hati agar tidak meninggalkan noda jari. Aku berbalik menghadap Laila yang berdiri 2 langkah di belakangku. Tangannya terlipat di dada, memperhatikanku dengan intensitas yang membuatku salah tingkah. "Mesinnya sempurna, Madam," kataku jujur, menunduk sedikit karena tak berani menatap matanya terlalu lama. "Tidak ada dengungan. Mungkin hanya perasaan Madam saja karena jalanan yang bergelombang." Laila terdiam sejenak.
Angin gurun menerbangkan ujung kerudungnya. Hening di antara kami terasa berat, namun anehnya tidak menekan. "Kau benar," ucapnya pelan, nadanya berubah. Tidak lagi formal seperti majikan kepada bawahan. Sebenarnya tidak ada suara apa-apa. Aku hanya mencari alasan. Kepalaku terangkat cepat karena terkejut. Alasan? Laila menghela napas panjang, bahunya yang tegap sedikit turun. Dia melihat sekeliling, pada tumpukan besi tua, pada debu yang beterbangan, pada realitas hidupku yang keras. "Duniaku sangat bising, Arif," katanya tiba-tiba, seolah kami adalah teman lama yang sedang berbagi keluh kesah di warung kopi, penuh dengan orang-orang yang bicara tentang uang, tentang warisan, tentang citra. "Kemarin, saat kau memperbaiki mobilku di tengah gurun tanpa meminta imbalan apapun, itu adalah momen paling hening dan jujur yang kurasakan dalam waktu yang lama." Aku tertegun. Seorang wanita kaya raya, yang mungkin memiliki gedung-gedung pencakar langit yang kulihat dari kejauhan setiap malam, merasa kesepian? Rasanya sulit masuk akal bagi otakku yang hanya berisi kalkulasi biaya makan besok. "Tapi tempat ini kotor, Madam," kataku, mencoba mengingatkannya pada realitas. "Tidak pantas untuk seseorang seperti Anda. Kotor itu bisa dicuci, Arif. Kepalsuan itu yang susah dihilangkan," balasnya cepat. Dia melangkah maju satu langkah, memperkecil jarak di antara kami. Bau parfum gaharu dan mawar yang mahal menyeruak, melawan bau oli di tubuhku. "Boleh aku duduk sebentar?" Kakiku lelah menyetir. Aku panik. "Duduk? Di mana?" "Tidak ada kursi empuk di sini. Hanya ada bangku kayu reot tempat kami biasa makan siang, atau tong bekas oli yang dibalik." "Itu, hanya ada bangku itu, Madam. Tapi berdebu." Tanpa ragu, Laila mengeluarkan sapu tangan sutra dari tasnya, membersihkan sedikit bagian bangku kayu itu, dan duduk. Dia duduk di sana, di tengah lapak barang rongsokan, dengan mobil miliaran rupiah terparkir di sebelahnya. Pemandangan itu begitu absurd hingga aku merasa harus mencubit lenganku sendiri. Aku tetap berdiri, merasa tidak sopan jika ikut duduk. "Duduklah," perintahnya halus. "Tolong." Aku tidak suka mendongak saat bicara. Dengan ragu, aku duduk di ujung bangku yang lain, menjaga jarak sejauh mungkin. Aku menggosok-gosokkan kedua tanganku yang kotor, bingung harus berbuat apa. "Ceritakan padaku, Arif," pintanya. "Kau bilang kau dari Jawa. Seperti apa di sana?" "Desa saya kecil, Madam. Di kaki gunung," jawabku pelan. Ingatan tentang rumah tiba-tiba menyeruak, membawa rasa perih sekaligus hangat. Banyak sawah. Hijau. Tidak seperti di sini yang warnanya hanya coklat dan abu-abu. Di sana, kalau hujan turun, baunya seperti tanah basah dan daun pandan. Mata Laila menerawang. "Hijau," gumamnya. "Aku punya taman luas di rumahku. Rumputnya didatangkan dari Eropa, bunganya dari Belanda. Tapi entah kenapa, tidak pernah terasa hidup. Tukang kebun merawatnya setiap hari, tapi rasanya seperti plastik." "Mungkin karena tidak ada rasanya, Madam," celetukku tanpa sadar. Laila menoleh, alisnya terangkat tertarik. "Maksudmu?" Aku menggigit bibir, takut salah bicara, tapi tatapannya mengundangku untuk terus. "Maksud saya, di desa saya, kami menanam padi dengan tangan sendiri. Kami berdoa saat menebar benih. Kami cemas saat hama datang. Ada ikatan batin dengan tanahnya. Kalau di sini, mungkin semuanya terlalu instan." Laila tersenyum. Kali ini senyum yang mencapai matanya. Ada binar kesedihan di sana yang mulai pudar, digantikan oleh rasa ingin tahu. "Kau bicara seperti seorang penyair, bukan mekanik," katanya. "Hanya orang desa yang rindu rumah, Madam," sanggahku. "Dan aku? Aku orang kota yang merasa tidak punya rumah, padahal rumahku ada 5, ujarnya getir. Keheningan kembali melingkupi kami, tapi kali ini rasanya berbeda. Bukan keheningan canggung, melainkan sebuah jembatan yang perlahan terbentuk. Aku mulai melihat Laila bukan sebagai tumpukan uang berjalan atau simbol status yang tak terjangkau. Aku melihat keretakan halus di balik wajahnya yang terawat sempurna. Dia kesepian. Sama sepertiku yang merasa asing di negeri orang ini. Bedanya, aku kesepian di tengah keramaian kemiskinan. Dia kesepian di tengah menara gading.
Kenapa kau tidak pulang? Tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti pukulan di ulu hati. Aku menatap tanganku yang kasar. Saya punya hutang keluarga yang harus dibayar. Madam, adik saya butuh biaya sekolah. Sawah bapak gagal panen 2 tahun lalu. Mekanik di desa tidak dihargai mahal. Di sini, meski jadi pemulung, kurs mata uangnya bisa menghidupi mereka di sana. Kau mengorbankan dirimu untuk mereka, simpulnya. Itu bukan pertanyaan. Itu tugas anak laki-laki pertama. Jawabku sederhana. Laila mengangguk pelan, seolah sedang merenungi sesuatu yang dalam. Dia membuka tasnya, mengeluarkan sebotol air mineral dingin yang masih berembun. Dia menyodorkannya padaku. Minumlah. Kau pasti haus. Aku ternganga. Tidak usah, madam. Saya bawa air. Aku menunjuk botol plastik bekas yang berisi air keran hangat di dekat kakiku. Ambillah, Arif. Tolong hargai niatku. Ini bukan sedekah. Ini, tanda terima kasih karena kau sudah mau mendengarkan keluhan wanita kaya yang bosan. Ujarnya dengan nada bercanda, namun matanya memohon. Aku menerima botol itu. Dinginnya menusuk telapak tanganku yang panas. Sensasi yang menyegarkan. Saat jariku tak sengaja bersentuhan dengan ujung jarinya yang halus dan terawat, ada sengatan listrik statis yang aneh. Bukan hanya fisik, tapi sesuatu yang bergetar di dalam dada. Aku buru-buru menarik tangan. Terima kasih, cicitku. Namaku Laila. Koreksinya. Berhentilah memanggilku madam atau nyonya setiap 2 detik. Itu membuatku merasa tua. Tapi, Laila, tegasnya. Setidaknya saat tidak ada orang lain yang mendengar. Baik, Laila, ucapku kaku. Nama itu terasa berat sekaligus manis di lidahku. Dia melihat jam tangannya, sebuah arloji emas bertabur berlian yang harganya mungkin bisa membeli seluruh desaku. Ekspresi wajahnya berubah sedikit muram. Topeng formalitasnya kembali terpasang perlahan. Aku harus kembali. Ada jamuan makan malam yang harus kuhadiri. Orang-orang penting, pembicaraan membosankan, makanan yang terlalu sedikit di piring yang terlalu besar, keluhnya sambil berdiri. Aku ikut berdiri. Hati-hati di jalan. Laila. Dia tersenyum lagi sebelum berbalik menuju mobilnya. Mobil ini akan sering bermasalah. Arif, bersiaplah. Aku hanya bisa terpaku di tempat, memegang botol air dingin yang kini menjadi satu-satunya bukti bahwa dia benar-benar ada di sini. Aku melihatnya masuk ke dalam mobil, mesin menderu halus, dan perlahan Bentley itu bergerak menjauh, meninggalkan jejak ban di pasir kotor tempat kerjaku. Debu kembali mengepul saat mobil itu menghilang di tikungan. Teman-teman kerjaku mulai berbisik-bisik, beberapa bersiul menggoda, tapi aku tidak mendengarnya. Telingaku masih terngiang suaranya. Aku menatap botol air di tanganku, lalu melihat sekeliling. Tumpukan sampah logam ini masih sama. Panas matahari masih menyengat, dan bau busuk masih menguar. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sebuah benih kecil, entah apa namanya, harapan, atau mungkin bahaya, baru saja jatuh di tanah gersang hatiku. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Dubai, aku tidak merasa ingin lari dari kenyataan. Aku justru menantikan hari esok, menantikan kerusakan, mesin yang dibuat-buat, menantikan pertemuan 2 dunia yang mustahil ini terulang kembali. Kakiku gemetar, bukan karena dinginnya penyejuk udara sentral yang membekukan keringat di punggungku, melainkan karena kemegahan yang menyesakkan di sekelilingku. Ruangan majelis di villa keluarga Al Maktoum ini lebih luas daripada lapangan desa tempat aku biasa bermain bola waktu kecil di Jawa Timur. Langit-langitnya tinggi, dihiasi lampu kristal yang memantulkan cahaya ke lantai marmer yang begitu berkilau hingga aku takut menginjaknya dengan sepatu kerjaku yang sudah kubersihkan semampuku. Aroma gaharu yang mahal dan tajam memenuhi rongga hidungku, sebuah wangi yang selalu mengingatkanku bahwa aku berada di dunia yang salah. Aku duduk di ujung sofa beludru berwarna krem, berusaha memakan tempat sesedikit mungkin. Di hadapanku, secangkir teh dalam cawan porselen dengan pinggiran emas masih mengepul, tak berani ku sentuh. Arif, tolong diminum. Jangan kaku begitu. Suara Laila memecah keheningan. Lembut namun menyiratkan kekhawatiran yang sama besarnya dengan apa yang kurasakan. Aku menatapnya. Hari ini dia mengenakan abaya hitam dengan sulaman benang perak yang rumit di ujung lengan. Wajahnya,
yang biasanya dihiasi senyum hangat saat kami mengobrol tentang mesin mobil atau cerita lucu dari kampung halamanku, kini tampak tegang. Ada guratan lelah di bawah matanya yang indah. Saya hanya merasa tidak pantas ada di sini, Nyonya Laila. Jawabku pelan, menundukkan kepala. Jemariku yang kasar dan berbekas oli, meski sudah kucosok dengan sabun batangan berkali-kali, terasa begitu kontras dengan kehalusan perabotan di sini. Panggil aku Laila. Sudah berapa kali aku bilang. Dia mencoba tersenyum, tapi senyum itu layu sebelum mekar sepenuhnya ketika terdengar suara langkah kaki yang berat dan tegas mendekat. Bunyi tap, tap, tap dari sepatu kulit mahal di atas marmer terdengar seperti detak jam hitung mundur. Pintu kayu jati yang berukir rumit terdorong terbuka. Seorang pria masuk. Dia tinggi, mengenakan kandura putih bersih tanpa sebutir debu pun, dengan gutra putih yang tertata sempurna di kepalanya. Wajahnya memiliki kemiripan dengan Laila, tetapi matanya dingin, menatapku seolah aku adalah noda minyak di lantai garasi yang harus segera dipel. Ini pasti Khalid, kakak tertua Laila yang sering dia ceritakan. Sosok yang memegang kendali bisnis keluarga setelah ayah mereka wafat. Aku bangkit berdiri, membungkuk sedikit sebagai tanda hormat, sebuah refleks otomatis orang Jawa ketika bertemu orang yang lebih tinggi derajatnya. Selamat sore, Tuan. Khalid tidak membalas. Dia bahkan tidak menatap mataku lebih dari sedetik. Dia berjalan melewati aku seolah aku tidak ada, lalu duduk di sofa tunggal yang paling besar di seberang Laila. Dia menyilangkan kakinya dengan anggun, menepuk lututnya sekali, lalu baru menatap adiknya. Jadi, ini tamunya? Tanyanya dalam bahasa Inggris yang fasih, tapi nadanya setajam silet. Dia tidak bertanya padaku, tapi pada Laila. Seolah aku adalah objek bisu. Khalid, perkenalkan, ini Arif, teman yang membantuku saat mobilku mogok di gurun waktu itu. Laila menjawab, suaranya berusaha terdengar tegas, namun aku bisa mendengar getaran halus di sana. Khalid menoleh perlahan ke arahku, tatapannya menelanjangi. Dia tidak melihat seorang manusia, dia melihat kemeja batikku yang warnanya sudah mulai pudar, celana kainku yang jahitannya sedikit miring, dan sepatu kerjaku yang solnya sudah menipis. Seorang teman, ulang Khalid, kata itu terasa asing dan kotor di lidahnya. Dia beralih ke bahasa Arab sebentar, berbicara cepat dengan nada marah kepada Laila, sebelum kembali menatapku dan berbicara dalam bahasa Inggris yang patah-patah namun jelas, seakan merendahkan intelektualku. Kamu kerja apa? Saya mekanik, Tuan, jawabku, suaraku tercekat di tenggorokan. Dan kadang membantu mengumpulkan barang bekas untuk didaur ulang. Sudut bibir Khalid terangkat, membentuk seringai sinis yang menyakitkan. Pemulung, kamu pemulung. Khalid, seru Laila, wajahnya memerah karena marah dan malu. Jaga sopan santunmu. Dia tamu di rumahku. Rumah kita, Laila. Rumah Al-Maktoum, potong Khalid tajam, matanya berkilat marah. Dia bangkit berdiri dan berjalan perlahan ke arahku. Jarak kami kini hanya beberapa langkah, dan aku bisa mencium aroma parfumnya yang maskulin dan mengintimidasi. Dengar, Pak Arif, ucapnya, menekankan kata, Pak, dengan nada mengejek. Saya tidak tahu apa yang kamu ceritakan pada adik saya. Mungkin cerita sedih tentang kemiskinan di negaramu, atau dongeng bahwa kamu adalah pahlawan yang menyelamatkannya di gurun. Tapi saya tahu jenis orang sepertimu. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusuhku. Rasa malu menjalari leher hingga ke telingaku. Aku ingin membela diri, mengatakan bahwa aku tidak pernah meminta apapun dari Laila, tapi lidahku keluh. Status sosial di ruangan ini begitu timpang, menekan dadaku hingga sesak. Saya tidak pernah meminta apa-apa, Tuan. Akhirnya aku memberanikan diri berbisik. Belum. Khalid menyela cepat. Belum meminta. Itu strategi klasik. Buat dia nyaman, buat dia merasa dimengerti. Lalu pelan-pelan kuras hartanya. Kamu pikir saya buta? Kamu pikir orang-orang di luar sana tidak bicara? Khalid berbalik menatap Laila. Orang-orang mulai berbisik. Laila, seorang janda Al-Maktoum, terlihat minum kopi dengan seorang buruh kasar di pinggir jalan Deira. Kamu mempermalukan nama keluarga. Kamu merendahkan martabat ayah kita. Arif adalah orang yang jujur. Khalid, dia memiliki hati yang lebih mulia daripada kebanyakan rekan bisnismu yang munafik. Laila berdiri,
matanya berkaca-kaca. Dia mendengarkanku. Dia melihatku sebagai manusia, bukan sebagai brankas uang berjalan seperti yang kalian lakukan. Cinta? Koneksi. Khalid tertawa, tawa yang kering dan hampa. Jangan naif. Lihat dia. Khalid menunjukku dengan telunjuknya, seolah menunjuk seekor binatang. Lihat tangannya. Lihat pakaiannya. Dia mendekatimu karena dia lapar. Dia melihat tiket emas dalam dirimu. Khalid merogoh saku jubahnya, mengeluarkan sebuah buku cek. Dia mengambil pena emas dari sakunya, menuliskan sesuatu dengan cepat, lalu merobek kertas itu. Dia berjalan ke arahku dan menyodorkan cek itu tepat di depan dadaku. Ini, ambil. Perintahnya dingin. Ini lebih dari gaji yang bisa kamu kumpulkan selama 10 tahun mengaduk-aduk sampah. Ambil ini, kembali ke Indonesia, bangun rumah, nikahi wanita yang setara denganmu, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu di depan adikku lagi. Aku menatap kertas itu. Angka yang tertulis di sana membuat kepalaku pening. Nolnya begitu banyak. Itu benar. Uang itu bisa mengubah hidupku. Aku bisa pulang, membuka bengkel besar, dan hidup tenang. Tapi kemudian aku melihat wajah Laila. Dia tidak melihat ke arah cek itu. Dia menatapku dengan wajah pucat pasi. Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tatapan itu menyiratkan ketakutan. Takut bahwa kakaknya benar. Takut bahwa aku akan mengambil uang itu dan membuktikan bahwa aku memang hanya seorang oportunis. Darahku mendidih. Bukan karena marah, tapi karena rasa harga diri yang tersisa di dasar jiwaku sebagai seorang laki-laki. Sebagai orang Jawa yang diajarkan bahwa kehormatan tidak bisa dibeli. Perlahan, aku mengangkat tanganku. Bukan untuk mengambil cek itu, tapi untuk mendorongnya pelan menjauh dari dadaku. Maaf, Tuan, suaraku bergetar, tapi kali ini lebih tegas. Saya miskin. Itu benar. Saya cuma mekanik yang bau oli. Tapi saya berteman dengan Nyonya Laila bukan karena uangnya. Saya menghormatinya. Dan saya menghormati diri saya sendiri. Aku menatap mata Khalid. Uang Tuan tidak laku untuk membeli harga diri saya. Hening. Ruangan itu begitu sunyi hingga aku bisa mendengar suara AC yang berdengung halus. Wajah Khalid mengeras, rahangnya mengetat. Dia meremas cek itu hingga kusut di tangannya, lalu membuangnya ke lantai marmer. Kau bodoh atau kau memang pemain yang sangat licik, desis Khalid. Dia berbalik menghadap Laila, mengabaikanku sepenuhnya. Dengar baik-baik, Laila. Jika kamu terus berhubungan dengan orang ini, kami akan membekukan asetmu. Tidak ada lagi akses ke dana perwalian. Tidak ada lagi perlindungan keluarga. Kamu akan dibiarkan sendiri, membusuk bersama pemulung ini di gubuknya. Khalid, kau tidak bisa. Aku bisa, dan aku akan melakukannya. Ini peringatan terakhir. Khalid menatapku sekilas dengan tatapan jijik yang murni, lalu berbalik dan melangkah keluar ruangan, membanting pintu dengan keras hingga lampu kristal di atas kami bergemerincing. Keheningan setelah kepergiannya terasa lebih menyakitkan daripada ribut-ribut tadi. Laila jatuh terduduk di sofa, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang. Dia menangis. Aku berdiri mematung. Rasa bersalah menghantamku seperti ombak besar. Kehadiranku di sini, yang awalnya kusangka sebagai sebuah harapan kecil akan kebahagiaan, ternyata menjadi racun bagi hidup Laila. Aku adalah sumber masalahnya. Apa yang dikatakan Khalid terngiang di kepalaku. Lihat tangannya. Lihat pakaiannya. Aku melangkah mendekati Laila, tapi berhenti di jarak aman. Aku ingin memeluknya, menenangkannya, tapi aku merasa terlalu kotor untuk menyentuhnya. Laila. Bisikku. Laila mengangkat wajahnya. Air mata membasahi pipinya yang halus. Maafkan aku, Arif. Maafkan saudaraku. Dia tidak mengerti. Dia benar, Laila. Potongku, menahan perih di dada. Dia benar tentang siapa saya dan siapa kamu. Lihat apa yang terjadi. Aku hanya membawa masalah. Aku menghancurkan hubunganmu dengan keluargamu. Tidak, Arif. Mereka tidak pernah peduli padaku. Mereka hanya peduli pada reputasi. Sanggah Laila, suaranya parau. Dia menatapku dengan tatapan memohon. Jangan pergi. Tolong, jangan biarkan kata-kata Khalid memisahkan kita.
Hanya saat bersamamu aku merasa hidup. Kalimat itu meremukkan hatiku. Bagaimana aku bisa tetap tinggal jika itu berarti menghancurkan hidupnya? Bagaimana aku bisa membiarkan dia kehilangan segalanya demi seorang tukang bengkel sepertiku? Rasa tidak percaya diri yang selama ini kusembunyikan di balik senyuman kini meledak keluar. Aku hanyalah seorang TKI. Aku hanyalah debu di kota emas ini. Saya tidak bisa melihatmu menderita karena saya. Laila, kamu terbiasa hidup di istana ini. Kamu tidak akan kuat hidup di duniaku, kataku, mundur selangkah demi selangkah menuju pintu. Arif, tunggu. Laila bangkit, hendak mengejarku. Biarkan saya pergi dulu. Laila, tolong, potongku cepat, tak sanggup menatap matanya lebih lama. Saya perlu berpikir. Kita perlu berpikir. Tanpa menunggu jawabannya, aku berbalik dan berjalan cepat keluar dari majelis itu. Aku melewati lorong-lorong megah, mengabaikan tatapan curiga para pelayan berseragam, hingga akhirnya aku mencapai pintu depan yang besar. Ketika aku melangkah keluar, udara panas Dubai langsung menampar wajahku. Panas, lembab, dan berdebu. Kontras yang brutal dengan dinginnya villa tadi. Matahari mulai terbenam, mewarnai langit dengan semburat oranye dan ungu yang menyakitkan indahnya. Aku berjalan kaki menuju halte bus yang jaraknya 2 km dari kompleks elit ini. Tidak ada taksi yang mau berhenti untuk orang berpenampilan sepertiku di kawasan ini. Setiap langkahku terasa berat, seolah ada rantai besi yang mengikat kakiku. Di kepalaku, suara Khalid terus berputar. Pemulung, oportunis, memalukan. Dan yang paling menyakitkan adalah suara kecil di dalam hatiku sendiri yang berbisik setuju. Siapa kamu? Arif? Beraninya kamu bermimpi bisa bersanding dengan bulan, sedangkan kamu hanyalah pungguk yang kakinya terikat di tanah berlumpur. Sesampainya di kamar sewaanku yang sempit di kawasan Satwa malam itu, aku duduk di tepi kasur busa yang tipis. Ruangan ini panas. Kipas angin tua di langit-langit berputar dengan suara kretek-kretek yang menyedihkan. Di sudut ruangan, tumpukan suku cadang bekas yang kumpulkan kemarin masih berserakan. Bau oli dan logam berkarat memenuhi udara, menggantikan aroma gaharu dan parfum mahal yang sempat kuhirup tadi siang. Aku menatap kedua tanganku. Kasar, hitam di sela-sela kuku. Ada luka gores di jempol kiri akibat terkena plat besi tadi pagi. Ponselku bergetar di atas meja kayu kecil. Layar retaknya menyala. Nama, Laila, muncul di sana. Aku menatap layar itu lama sekali. Hatiku berteriak ingin mengangkatnya, ingin mendengar suaranya, ingin mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan kakaknya atau hartanya. Tapi logikaku menahan tanganku. Jika aku mengangkatnya, aku hanya akan menyeretnya lebih dalam ke dalam lumpur kemiskinanku. Aku akan menjadi alasan dia kehilangan warisannya, keluarganya, dan statusnya. Getaran ponsel berhenti. Layar menjadi gelap kembali. Aku membaringkan tubuh, menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas. Malam ini, Dubai terasa lebih sepi dari biasanya. Meskipun di luar sana klakson mobil dan hiruk-pikuk kota tak pernah tidur. Aku merasa kecil. Sangat kecil. Dan untuk pertama kalinya sejak aku merantau ke negeri orang ini, aku merasa benar-benar kalah. Bukan oleh kerasnya pekerjaan, tapi oleh kenyataan takdir yang seolah menertawakan impianku yang terlalu tinggi. Suara teriakan itu menembus dinding kayu mahoni yang tebal, merambat seperti getaran gempa kecil yang mengguncang lantai marmer di bawah kakiku. Aku berdiri kaku di sudut lorong pelayan, sebuah area transisi antara dapur yang sibuk dan ruang tamu utama kediaman keluarga Al Maktoum yang megah. Tanganku, yang masih memiliki sisa-sisa noda oli yang sulit hilang meski sudah digosok berkali-kali, meremas ujung kemeja batikku, satu-satunya pakaian layak yang kubawa dari Banyuwangi. Kau gila, Laila, benar-benar gila. Suara bariton itu milik Rashid, kakak tertua Laila. Nadanya bukan sekadar marah, itu adalah nada jijik yang murni. Kau menolak lamaran putra rekan bisnis kita demi apa? Demi seorang pemulung? Seorang tikus yang mengais sampah di belakang gedung kita. Jantungku serasa dipukul palu godam. Kata, tikus, itu menggema, mengaktifkan memori tentang hari-hari panas di Dubai. Saat aku mengumpulkan botol plastik demi menyambung hidup, rasa malu yang panas menjalar dari leher hingga ke telinga. Aku seharusnya tidak di sini. Aku seharusnya lari kembali ke kamar suaanku yang sempit dan lembab,
bukan berdiri di istana ini, bermimpi bisa bersanding dengan seorang putri. Cukup, Rashid. Suara Laila terdengar, tajam dan bergetar, namun tidak lemah. Tikus yang kau sebut itu memiliki kehormatan lebih besar daripada setengah pria yang hadir di pesta-pesta munafikmu. Dia tidak melihatku sebagai aset merger perusahaan. Dia melihatku sebagai manusia. Kehormatan tidak membayar tagihan, Laila. Kehormatan tidak menjaga nama baik Al-Maktoum. Rashid membentak lagi. Kali ini terdengar suara gelas pecah. Aku menahan napas. Rasanya ingin sekali aku melangkah masuk, menarik kerah jubah sutra Rashid, dan berteriak bahwa aku sanggup bekerja keras. Tapi logikaku menahan kakiku. Apa yang bisa kubuktikan? Saldo rekeningku kosong. Pasporku adalah paspor pekerja kasar. Di mata hukum sosial Dubai, aku tidak ada. Pintu ganda di ujung lorong terbuka kasar. Laila keluar. Napasnya memburu. Wajahnya yang biasanya tenang dan anggun kini merah pada menahan amarah dan tangis. Dia mengenakan abaya hitam dengan sulaman emas yang berkilau di bawah lampu kristal. Kontras sekali dengan wajahnya yang mendung. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri canggung di bayang-bayang, langkahnya terhenti. Arif. Bisiknya. Rasa bersalah langsung menyergap wajah cantiknya. Kau mendengar semuanya. Aku mencoba tersenyum, meski rasanya pahit. Dinding di sini tebal, Laila, tapi tidak cukup tebal untuk menyaring kebencian. Laila mendekat, mengabaikan tatapan beberapa pelayan yang lalu lalang dengan nampan perak. Dia meraih tanganku yang kasar dengan kedua tangannya yang lembut dan wangi melati. Jangan dengarkan dia. Rashid hanya takut. Dia takut pada apa yang tidak bisa dia kendalikan. Mungkin dia benar, kataku pelan, menatap lantai. Aku hanya menyulitkanmu. Lihat dirimu, Laila. Kau seorang ratu di istana ini. Dan aku bahkan tidak tahu cara memegang garpu salad dengan benar. Arif, tatap aku, pintanya tegas. Ketika aku mengangkat wajah, aku melihat api di mata coklatnya. Bukan kemarahan padaku, tapi tekad. Aku tidak butuh pria yang tahu cara memegang garpu. Aku butuh pria yang tahu cara memegang hatiku tanpa menghancurkannya. Kau sudah membuktikannya setiap hari sejak mobilku mogok di gurun itu. Sebelum aku sempat menjawab, lampu di lorong itu berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati total. Kegelapan menyelimuti kami, hanya diselingi oleh cahaya darurat yang remang-remang di sudut-sudut koridor. Suara dengungan halus dari pendingin ruangan sentral yang biasanya mengisi latar belakang tiba-tiba lenyap, digantikan oleh kesunyian yang mencekam. Detik berikutnya, kepanikan meledak. Dari ruang utama, terdengar seruan kaget. Malam ini adalah malam penting, gala amal tahunan keluarga Al-Maktoum. Di luar sana, di taman yang luas, ratusan tamu VVIP, syekh, investor asing, dan pejabat pemerintah sedang berkumpul di dalam tenda raksasa berpendingin udara. Di tengah gurun Dubai yang panasnya masih menyengat meski malam hari, hilangnya listrik berarti matinya AC. Dalam 10 menit, tenda itu akan berubah menjadi oven. Rashid muncul dari kegelapan, wajahnya diterangi cahaya ponsel. Dia berteriak pada kepala pelayan. Apa yang terjadi? Nyalakan genset cadangan. Sekarang. Sudah dicoba, Tuan. Tidak ada respon. Sistem otomatis gagal. Jawab kepala pelayan dengan suara gemetar. Panggil teknisi. Di mana teknisi sialan itu? Mereka terjebak macet di Sheikh Zayed Road karena kecelakaan. Tuan, estimasi 1 jam lagi. 1 jam. Rashid meraung. Dalam 1 jam, para tamu akan pulang mandi keringat dan reputasi kita akan hancur. Lelang barang antik itu membutuhkan kontrol suhu yang presisi. Lukisan-lukisan tua itu akan rusak. Aku berdiri diam, mendengarkan kekacauan itu. Otakku, yang sedari tadi sibuk dengan rasa rendah diri, tiba-tiba beralih mode. Masalah teknis, mesin, listrik, itu adalah bahasaku. Itu adalah duniaku. Di desa, aku biasa memperbaiki pompa air tua dengan karet gelang dan kawat bekas. Di bengkel kecil tempatku bekerja dulu, aku menghidupkan mesin truk yang sudah divonis mati. Aku menatap Laila. Dia tampak cemas, menggigit bibir bawahnya.
Dia tahu betapa pentingnya acara ini bagi warisan ayahnya. Di mana ruang gensetnya? Tanyaku tiba-tiba. Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri, tenang dan otoritatif. Laila menoleh, matanya membesar. Arif. Rashid yang mendengar suaraku langsung menyorotkan lampu ponselnya ke wajahku, menyilaukan mata. Kau, jangan ikut campur, pemulung. Ini sistem kelistrikan Siemens bertegangan tinggi, bukan mainan rongsokanmu. Rashid, diam, bentak Laila. Dia menoleh padaku. Di belakang, dekat garasi barat, gedung beton abu-abu. Bawa aku ke sana, kataku singkat. Kau gila, desis Rashid, tapi dia tidak punya pilihan lain. Keringat mulai menetes di pelipisnya, dan udara di dalam rumah mulai terasa pengap. Kami berlari menuju bagian belakang estate. Panas malam Dubai langsung menampar kulit begitu kami keluar dari pintu samping. Di dalam ruang genset, situasinya kacau. 2 orang staf keamanan berdiri bingung menatap monster mesin diesel raksasa berwarna kuning yang dia membisu. Panel kontrol digital berkedip-kedip merah, menampilkan kode error yang tidak mereka pahami. Baunya khas, campuran solar, debu, dan ozon dari sirkuit yang hangus. Aku menarik napas dalam-dalam. Bau ini menenangkan bagiku. Ini bau masalah yang bisa diselesaikan, berbeda dengan masalah kasta sosial yang abstrak. Minggir, perintahku pada penjaga, melangkah mendekati panel. Hei, siapa kau? Biarkan dia, teriak Laila dari ambang pintu. Aku mengabaikan mereka. Mataku memindai panel. Press sure low. Injection fault, kode error E402. Ini bukan masalah komputer. Ini masalah mekanis. Sistem sensor mendeteksi tekanan bahan bakar rendah dan mematikan sistem untuk keamanan. Tapi kenapa tekanannya rendah? Aku membuka penutup samping mesin genset itu. Panas mesin sisa operasional menerpa wajahku. Tanganku meraba selang injektor. Kering. Pompa bahan bakarnya macet. Ini masalah klasik pada mesin diesel yang jarang dipanaskan secara maksimal lalu tiba-tiba dipacu beban penuh. Ada kunci pas ukuran 14 dan obeng minus? Dan aku butuh palu, teriakku tanpa menoleh. Untuk apa palu? Tanya Rashid skeptis. Namun dia memberi isyarat pada penjaga untuk mengambil kotak perkakas. Solenoid pompanya macet. Jelasku cepat sambil menggulung lengan kemeja batikku hingga siku. Komputer mematikan mesin karena mengira tidak ada bahan bakar. Kita harus memaksanya terbuka. Penjaga itu menyerahkan kotak perkakas. Aku mengambil kunci pas. Dengan cekatan membuka baut blading udara. Coba starter sekarang, teriakku. Salah satu penjaga menekan tombol start. Mesin itu mengerang, rek-rek-rek, tapi tidak menyala. Solar tidak naik. Sial, umpatku dalam bahasa Jawa. Solenoidnya benar-benar macet. Jika aku menunggu suku cadang, butuh waktu berjam-jam. Aku harus melakukan bypass manual, tapi itu berisiko. Rashid, panggilku, menatap matanya yang penuh keraguan. Aku bisa menghidupkan ini, tapi aku butuh izinmu untuk melanggar prosedur keamanan. Aku akan menjumper solenoidnya langsung dari aki. Ini akan mematikan sensor pengaman, tapi mesin akan hidup. Jika meledak, tanya Rashid pucat. Tidak akan meledak jika aku yang memegangnya. Tapi jika tidak kita lakukan sekarang, tamumu akan bubar dalam 5 menit. Rashid menatap Laila, lalu menatapku. Dia melihat tangan kotorku, lalu beralih ke mataku. Mungkin dia melihat sesuatu di sana. Bukan tatapan seorang pemulung yang meminta sedekah, tapi tatapan seorang ahli yang tahu persis apa yang dia lakukan. Lakukan, geramnya. Aku bergerak cepat. Dengan pisau lipat kecil yang selalu ada di saku celanaku, aku mengupas kabel dari terminal positif aki. Percikan api kecil melompat saat aku menyentuhkannya ke terminal solenoid. Terdengar bunyi klik keras. Katup terbuka. Start sekarang. Tahan tombolnya. Mesin raksasa itu mengerang lagi, lebih berat kali ini. Aku menahan kabel jumper darurat itu dengan satu tangan. Sementara tangan kiriku memompa primer manual di samping blok mesin untuk membantu tekanan. Getaran mesin merambat ke tulang-tulangku. Panas dari blok mesin membakar kulit lenganku. Tapi aku tidak peduli. Ayo, ayo. Nak, bangunlah, bisikku dalam hati. Seolah membujuk kerbau yang malas di sawah. From,
Suara ledakan pembakaran terdengar, diikuti deru stabil yang semakin kencang. Asap hitam menyembur dari knalpot di atap, lalu menipis menjadi abu-abu. Kipas pendingin raksasa mulai berputar, menciptakan angin badai di dalam ruangan sempit itu. Lampu indikator di panel berubah dari merah menjadi hijau. Sistem online. Load transferring. Detik berikutnya, lampu neon di langit-langit ruang genset menyala terang. Aku melepaskan kabel jumper itu, membungkus ujungnya dengan selotip listrik yang kurbut dari kotak perkakas, dan mengencangkan kembali baut-baut penutup dengan kecepatan yang membuat mata penjaga itu terbelalak. Aku mundur selangkah, menyeka keringat yang bercampur oli di dahiku dengan punggung tangan. Napasku terengah-engah, tapi senyum kecil tersungging di bibirku. Suara deru mesin ini adalah musik terindah malam ini. Lampu sorot dari luar kembali menyala. Suara dengungan AC sentral terdengar kembali, menyelamatkan malam itu dari bencana. Keheningan melanda kami bertiga, aku, Laila, dan Rashid, di tengah bisingnya suara mesin. Aku mengambil lap kotor di atas meja kerja dan membersihkan tanganku. Saat aku berbalik, aku melihat Rashid menatapku. Tidak ada lagi tatapan jijik. Masih ada sisa keangkuhan. Ya, tapi itu kini bercampur dengan rasa tak percaya dan sedikit rasa hormat. Dia tahu, uang miliaran yang dia miliki tidak bisa memutar baut itu malam ini. Hanya tangan kasarku yang bisa. Itu. Rashid berdehem, mencoba mengembalikan wibawanya. Itu solusi yang cerdik. Kasar, tapi cerdik. Mesin tidak peduli siapa bapakmu atau berapa uangmu, Tuan Rashid. Jawabku tenang, menatapnya lurus. Rasa minderku menguap bersama asap knalpot tadi. Mesin hanya peduli apakah kau mengerti bahasanya atau tidak. Dan aku mengerti. Laila melangkah maju, air mata menggenang di sudut matanya, tapi bibirnya tersenyum lebar penuh kebanggaan. Dia tidak peduli pada noda oli di kemejaku atau keringat yang membasahi tubuhku. Dia mendekat dan memelukku erat di depan kakaknya. Kau menyelamatkan kami, bisiknya di telingaku. Kau menyelamatkan semuanya. Aku membalas pelukannya sejenak, merasakan detak jantungnya yang cepat. Untuk pertama kalinya sejak menginjakan kaki di Dubai, aku tidak merasa sebagai pendatang haram atau orang asing. Aku merasa berguna. Aku merasa memiliki tempat. Aku melepaskan pelukan itu perlahan dan menatap Rashid lagi. Aku mungkin tidak punya harta warisan, Tuan. Dan aku mungkin datang ke negara ini sebagai kuli. Tapi aku pastikan padamu, aku bisa menjaga apa yang rusak agar kembali utuh. Baik itu mesin, atau hati adikmu. Rashid terdiam lama. Dia memandang mesin yang menderu stabil, lalu memandang Laila yang berdiri di sampingku dengan wajah berseri-seri. Bahunya turun sedikit, seolah beban gengsi yang dia pikul sedikit berkurang. Bersihkan dirimu, gumam Rashid akhirnya. Suaranya pelan tapi tidak lagi tajam. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan sapu tangan sutra, dan meletakkannya di atas meja kerja berdebu di dekatku. Itu bukan pemberian, tapi sebuah pengakuan simbolis. Tamu-tamu akan bertanya siapa pahlawan malam ini. Jangan membuatku malu dengan oli di wajahmu saat aku mengenalkanmu nanti. Rashid berbalik dan berjalan keluar menuju pesta yang kembali gemerlap. Aku terpaku. Laila menatapku. Matanya berbinar seperti bintang-bintang di langit gurun. Kau dengar itu? Tanyanya antusias. Aku mengangguk pelan, mengambil sapu tangan sutra itu. Halus sekali, kontras dengan tanganku yang kapalan. Tapi malam ini, kedua tekstur itu bertemu. Aku dengar, jawabku. Tapi Laila, aku tidak butuh dia mengenalkanku pada tamu-tamu itu. Aku hanya butuh dia tahu bahwa aku pantas berada di sisimu. Kau lebih dari pantas, Arif. Laila menggenggam tanganku yang masih memegang sapu tangan itu. Kau baru saja membuktikan bahwa di tengah badai, istana ini tidak butuh pangeran berkuda putih. Ia butuh seseorang yang berani kotor untuk menjaga lampunya tetap menyala. Di luar sana, musik orkestra mulai terdengar lagi, mengalun lembut di udara malam. Tapi bagiku, suara kemenangan yang sesungguhnya adalah irama detak jantungku yang kini seirama dengan deru mesin diesel di belakangku. Kuat, stabil, dan penuh tujuan. Ini bukan akhir dari perjuanganku. Aku tahu itu. Perbedaan dunia kami masih menganga lebar. Tapi malam ini, aku telah membangun jembatan pertama di atas jurang itu.
Dan jembatan itu terbuat dari keberanian, oli, dan sedikit nekat. Ayo, ajakku pada Laila. Mari kita hadapi dunia. Ruangan rapat berlapis marmer itu sunyi senyap. Jenis kesunyian yang menekan dada dan membuat telinga berdenging. Dinginnya pendingin ruangan sentral di gedung pencakar langit Al Maktoum Group ini terasa menusuk tulang. Kontras dengan keringat dingin yang mengalir di punggungku. Aku masih berdiri di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni hitam, sementara skema teknis dan diagram perbaikan sistem hidrolik, solusi yang baru saja kupaparkan untuk menyelamatkan proyek kilang minyak mereka yang macet, masih terpampang di layar proyektor raksasa. Mereka, para dewan direksi yang mengenakan kandura putih bersih dan jubah bist bertepi emas, menatapku. Bukan dengan tatapan jijik seperti yang biasa kuterima saat aku mengais sampah di ganggang Deira, melainkan dengan tatapan tak percaya. Seolah-olah seekor unta baru saja membacakan puisi Shakespeare di hadapan mereka. Jadi, suara bariton Tuan Hamdan, Paman Laila, memecah keheningan. Ia memutar pulpen emas di jemarinya yang gemuk. Kau ingin kami percaya bahwa solusi untuk kegagalan sistem katup senilai jutaan dolar ini ditemukan oleh seorang, apa tadi pekerjaanmu? Pemulung. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Aku melirik Laila yang duduk di seberang pamannya. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan api yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia tidak menunduk. Dia menatapku, memberiku kekuatan. Bukan pemulung, Paman. Potong Laila tajam. Suaranya bergema di ruangan luas itu. Dia mekanik. Mekanik jenius yang memahami mesin lebih baik daripada insinyur lulusan Eropa yang kita bayar mahal namun gagal total minggu lalu. Hamdan mendengus, lalu melempar pandangan meremehkan ke arahku. Baiklah, solusinya logis. Insinyur kepala kita sudah memvalidasinya barusan lewat telepon. Kita akan pakai cara ini. Hamdan merogoh saku jubahnya, mengeluarkan buku cek, dan dengan cepat menggoreskan pena di atasnya. Suara goresan pena itu terdengar sangat kasar di telingaku. Ia merobek kertas itu dan meluncurkannya di atas meja licin hingga berhenti tepat di depan tanganku yang kasar dan berparut luka. Ini 50.000 dirham. Jumlah yang mungkin butuh 10 tahun bagimu untuk kumpulkan di jalanan, kata Hamdan tanpa menatap mataku lagi. Ambil ini, lalu pergi. Dan jangan pernah berani mendekati keponakanku atau gedung ini lagi. Kau sudah berguna, sekarang kau kembali ke tempatmu. Dunia seakan berhenti berputar. Mataku terpaku pada deretan angka di kertas itu. 50.000 dirham. Itu uang yang sangat banyak. Cukup untuk pulang ke Jawa Timur, merenovasi rumah emak, membeli sawah, dan hidup tenang sebagai orang terpandang di desa. Godaan itu nyata. Rasa minderku berteriak, menyuruhku mengambil uang itu dan lari. Siapa aku? Aku hanya Arif, TKI yang gagal, yang terdampar, yang kotor. Aku tidak pantas berada di ruangan beraroma gaharu mahal ini. Tanganku bergerak perlahan, gemetar, mendekati cek itu. Arif. Suara itu lembut, namun memiliki daya ledak yang menghentikan gerakanku. Laila berdiri. Kursi kulitnya berderit saat terdorong ke belakang. Jika kau mengambil uang itu dan pergi karena perintah Paman Hamdan, maka kau membenarkan anggapan mereka, ucap Laila. Suaranya bergetar menahan emosi. Bahwa harga dirimu bisa dibeli. Bahwa koneksi kita selama beberapa minggu ini hanyalah ilusi. Aku menatap Laila. Di matanya, aku tidak melihat pantulan seorang pemulung. Aku melihat seorang pria yang dia percayai. Aku melihat harapan. Selama ini, aku memperbaiki mesin-mesin rusak, menyambung kabel yang putus, menghidupkan kembali logam yang mati. Tapi Laila benar, hati dan harga diri tidak bisa diperbaiki dengan uang. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma kemewahan yang selama ini mencekiku, dan menghembuskannya perlahan. Rasa takut itu perlahan surut, digantikan oleh ketenangan yang aneh. Aku mengambil cek itu. Hamdan tersenyum sinis. Namun, alih-alih memasukkannya ke saku, aku merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Bunyi kertas sobek itu lebih nyaring daripada guntur di telingaku sendiri. Maaf, Tuan Hamdan. Suaraku keluar, parau tapi tegas. Aksen Jawaku mungkin masih terdengar, tapi aku tidak peduli. Ilmu saya memang untuk dijual, tapi harga diri saya tidak. Saya membantu Laila bukan karena uang Anda.
Saya melakukannya karena dia satu-satunya orang di kota emas ini yang melihat saya sebagai manusia. Wajah Hamdan memerah padam, urat di lehernya menonjol. Kau orang asing tidak tahu diuntung. Laila, lihat apa yang kau bawa kemari? Dia menghina keluarga kita. Dia tidak menghina keluarga kita, Paman. Laila melangkah maju, berdiri tepat di sampingku. Bahunya bersentuhan dengan bahuku yang hanya berbalut kemeja murah yang kubeli di pasar loak demi pertemuan ini. Dia justru mengajarkan kita arti kehormatan yang sudah lama hilang dari perusahaan ini. Laila menoleh ke arah dewan direksi lainnya, lalu kembali menatap pamannya dengan sorot mata yang dingin dan final. Aku mengundurkan diri dari semua posisi eksekutif di perusahaan, jika syarat untuk tetap berada di sini adalah membuang hati nuraniku dan mengikuti perjodohan bisnis yang kalian atur, ucap Laila. Kalimat itu meluncur seperti vonis mati bagi masa lalunya sendiri. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Kali ini lebih mencekam. Kau akan kehilangan segalanya, Laila, desis Hamdan. Fasilitas, saham, warisan kau akan menjadi debu di kota ini. Aku sudah lama merasa seperti debu di istana emas itu, Paman, jawab Laila tenang. Dia meraih tanganku, menggenggamnya erat di depan semua orang. Jari-jarinya yang halus dan terawat bertautan dengan jari-jariku yang kasar dan bernoda oli yang tak bisa hilang sepenuhnya. Ayo, Arif, kita pulang. Kami berjalan keluar dari ruang rapat itu. Punggungku tegak, langkahku tidak lagi menyeret. Setiap pasang mata mengikuti kami, tapi aku tidak lagi merasa kecil. Begitu pintu lift tertutup dan kami meluncur turun dari lantai 80, pertahananku runtuh sedikit. Lututku terasa lemas. Aku bersandar pada dinding lift yang terbuat dari kaca, melihat pemandangan Dubai yang membentang di bawah. Burj Khalifa menjulang angkuh di kejauhan. Jalan raya Sheikh Zayed tampak seperti sungai cahaya. Kamu gila, bisikku, menatap Laila yang masih menatap lurus ke depan. Mungkin, jawabnya singkat. Dia menoleh padaku, dan senyum tipis terukir di bibirnya. Senyum yang tulus. Bukan senyum sopan santun sosialita yang biasa ia pakai. Tapi rasanya lega. Sangat lega. Laila, kamu sadar apa artinya ini? Kamu meninggalkan hidupmu. Kamu menjadi orang biasa sekarang. Mungkin lebih miskin dari teman-temanmu. Arif, dia memotong, melangkah mendekat hingga aku bisa mencium aroma parfum mawarnya yang lembut. Lihat aku. Mobil mewahku mogok di gurun. Dan tidak ada satupun dari teman-teman kayaku yang peduli selain untuk bertanya kapan aku sampai di pesta. Kau yang berhenti. Kau yang memperbaiki mesinnya. Dan kau yang mendengarkan ceritaku saat menunggu mesin dingin. Dia menyentuh dadaku, tepat di atas jantung. Kau mekanik terbaik yang pernah kutemui. Kau tidak hanya memperbaiki mobilku. Kau memperbaiki ini. Dia menepuk dadaku pelan. Dan ini, dia menunjuk dadanya sendiri. Kau memperbaiki kepercayaanku bahwa hidup bisa bermakna. Pintu lift terbuka di lobi. Kami berjalan keluar, bukan menuju limosin sopir pribadinya, melainkan menuju pintu keluar umum. Angin panas Dubai langsung menyapa wajah kami begitu pintu otomatis terbuka, membawa debu gurun yang familiar. Kami berdiri di trotoar. Hiruk-pikuk kota terdengar bising. Jadi, tanyaku, merasa sedikit gamang namun juga bersemangat. Apa rencana kita sekarang? Aku masih tinggal di asrama pekerja yang sempit. Laila, aku tidak punya istana untukmu. Laila tertawa, suara yang renyah dan lepas. Dia melepas sepatu hak tingginya yang mahal, menentengnya di tangan, dan membiarkan kakinya memijak trotoar yang hangat. Aku punya tabungan pribadi yang tidak bisa disentuh Paman Hamdan. Tidak sebanyak harta warisan, tapi cukup. Matanya berbinar dengan ide. Kau ingat mobil tua di gudang belakang rumahku? Mustang tahun 60-an milik almarhum ayahku yang sudah jadi rongsokan. Aku mengangguk. Ingat, sasisnya masih bagus, tapi mesinnya hancur total. Kita buka bengkel, katanya antusias. Bukan bengkel biasa, bengkel restorasi mobil klasik. Kau punya tangan emas, Arif. Orang-orang kaya di Dubai akan membayar mahal untuk seseorang yang bisa menghidupkan kembali mainan tua mereka dengan passion, bukan sekadar ganti suku cadang. Ide itu menghantamku seperti wahyu. Bengkel, tempatku sendiri, di mana aku adalah tuannya, bukan kulinya.
Arif Olaila Classic Customs? Candaku, mencoba meredakan detak jantungku yang berpacu cepat karena kegembiraan. Kenapa tidak? Tantangnya. Atau mungkin, mekanik hati? Kami tertawa bersama di pinggir jalan raya yang sibuk itu. Orang-orang berlalu lalang, mobil-mobil mewah berseliweran, tapi untuk pertama kalinya sejak kakiku menginjak tanah Arab ini, aku tidak merasa terasing. Aku menatap tangan kasar ini. Tangan yang dulu memegang cangkul di desa, lalu memegang sampah di Dubai, dan kini menggenggam tangan seorang wanita luar biasa. Tangan ini kotor, penuh luka, dan kapalan. Tapi tangan ini jugalah yang akan membangun masa depan kami. Baiklah, kataku mantap. Kita mulai dari nol. Tapi kali ini, aku yang pegang kunci Inggrisnya, kamu yang atur manajemennya. Jangan suruh aku baca kontrak lagi. Laila tersenyum, lalu menyandarkan kepalanya di bahuku. Di tengah gemerlap kota Dubai yang megah dan seringkali kejam, di antara gedung-gedung yang menusuk langit, dua jiwa yang berasal dari kutub dunia yang berbeda akhirnya menemukan titik temu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Mungkin Paman Hamdan akan mencoba menghancurkan bisnis kami. Mungkin kami akan jatuh bangun. Tapi saat aku melihat pantulan kami di kaca gedung sebelah, aku tidak melihat seorang janda kesepian dan seorang pemulung miskin. Aku melihat sepasang mitra, sepasang pejuang. Siap untuk lembaran baru, Mas Arif? Tanyanya, menggunakan panggilan yang kuajarkan padanya minggu lalu. Aku tersenyum lebar, merasakan beban bertahun-tahun terangkat dari pundakku. Sangat siap, Laila. Sangat siap. Malam itu, di bawah langit Dubai yang tak pernah benar-benar gelap karena polusi cahaya, aku menyadari satu hal, takdir memang bekerja dengan cara yang lucu. Dia mematahkan sesuatu agar bisa diperbaiki menjadi bentuk yang lebih indah. Dan malam ini, mesin kehidupan kami baru saja dinyalakan kembali, menderu halus, siap melaju menembus jalanan takdir yang baru. Terima kasih sudah menyimak cerita yang kami sajikan ya. Dukung terus channel kami agar kami semangat dalam berkarya konten menarik lainnya, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.